saat ini saya belum bisa berbicara lebih banyak lagi. Saya sudah mewakili suara saya kepada kuasa hukum kami. Karena ini udah masuk ke ranah hukum oleh pihak sebelah sana, ada laporan tentang klien kami, dan kami lihat statementnya di media itu sangat jauh daripada cerita sebenarnya. Inilah cerita sesungguhnya sesuai dengan keterangan klien kami yang sudah dijelaskan kepada kami. Pada prinsipnya saat ini kan sampai saat ini kan klien kami kan belum menerima panggilan terhadap laporan itu. Namun klien kami kan, dan kita pun mungkin yang di sini sudah mengetahui karena itu sudah viral, sudah ada laporan di Polda Metro Jaya terhadap klien kami dan juga ada rekan yang lain. Jadi apabila nanti udah ada sampai panggilan terkait daripada laporan itu, klien kami sebagai warga negara yang baik dan taat hukum akan kooperatif dan sangat kooperatif untuk mendukung proses penyidikan yang dilakukan di Polda Metro Jaya. Kita tinggal tunggu panggilan dulu aja, kita kan nggak bisa berangan-angan atau apapun ya, karena kalau udah proses hukum itu kan tetap terpisah kan gitu loh. Jadi ya udah jalanin aja, pasti beda kan untuk Gali sendiri, untuk mereka sendiri. Jadi aku nggak mau mencampuri ke ranah itu gitu loh. Iya karena kan gue yang mensupport, karena kan gue orang hukum juga, gue pasti tahu lah prosesnya seperti apa gitu loh. Dan gue juga kan ada abang-abang senior gue yang udah jadi tim kuasa hukum, pastinya kan pasti akan membackup penuh Gali. Udah itu aja, jadi jalanin aja santai. Di sini saya dapat kuasa untuk melaporkan saudara pengacara HPH dan kawan-kawan, dan siapa saja orang-orang yang terlibat yang mencemarkan nama baik kedua orang ini. Jadi siapa saja yang ngomong ya, membuat opini negatif. Kami belum buat laporan dan saya menyarankan kepada mereka, kita tunggu waktu dalam seminggu ini, kita tunggu dari pihak HPH dan keluarga keluarga Virus, seberapa berani dan seberapa besar mereka membuat opini yang meminta semua polisi, meminta tokoh ulama, seolah ini merupakan satu kejadian atau tragedi apa gitu. Manajemen udah kirim, semuanya kita udah berikan hak jawabnya, kita sudah DM Instagram juga sudah, jadi artinya sudah ada upaya lah dari pihak manajemen untuk meminta mereka, ayo mau berimbang nggak begitu, tapi ternyata kan tidak ada jawaban begitu. Klien kami tidak pernah punya niat untuk vlog ini disebarkan dan diviralkan. Dan sampai terjadi pun itu jadi viral seperti sampai saat ini rame, klien kami tidak pernah dikasih tahu, dikonfirmasi terlebih dahulu untuk itu diviralkan. Ya kan? Dan baru tahu, klien kami ini baru tahu setelah 2 minggu diviralkan setelah rame, itu pun tahunya dari istrinya Kumalasari. Dari manajemen kita awal pertama kali mewawancarai, kita sudah sampaikan bahwa itu di dalam video, apa yang lu mau sampaikan, sampaikan. Kalau lu nggak mau sampaikan, jangan disampaikan. Karena kita selalu video kita itu no editing. Oke, no editing. Itu boleh dicek deh, video kita tuh nggak ada yang banyak, semua kita langsung tayangkan apa adanya begitu. Jadi nggak ada skenario ya? nggak ada, dan harus diingat ya bahwa yang datengin kita adalah Gali dan Kumala begitu, bukan kita yang nyamperin dia, mereka yang datang ke tempat kita begitu.
Mereka berdua adalah seorang kayak presenter, kayak media sosial. Kalau namanya media sosial itu, selama bukan mereka yang menghina, nggak ada istilah penyebaran. Itu kan ada sejarah bahwa mereka mantan suami istri. Itu merupakan ungkapan curhat. Ya. Kalau masalah itu melanggar etika, itu urusan mereka berdua. Jadi nggak usah dikait-kaitkan dengan pembawa acaranya. Tabloid dan Ray ini bukan orang yang menghina. Mereka hanya orang yang bertanya aja. Dan mereka sudah memberi hak jawab untuk mengklarifikasi gitu. Diminta sama Barbie, diminta sama mereka. Kalau nggak mau lanjut kita mah video mah. Di konten Buang Sampah itu semua orang yang mau nyampah gitu ya, karena sesuai dengan acaranya, kontennya yang mau nyampah ya silahkan gitu loh. Kan kita dari awal udah bilang yang tidak ingin disampaikan tidak perlu disampaikan. Kalau misalnya tidak ingin jawab ya juga tidak apa-apa. Nggak ada, kita masih kontak-kontakan sama Kumala ya, kita berhubungan baik ya. Ya kalau saya sih semuanya sudah saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Khawatir sih enggak, justru gue berdoa biar prosesnya lancar. Ya intinya belajar aja lah dari masalah yang udah ada, itu aja. Biar lebih hati-hati lagi, itu aja sih. Kalau terbukti oleh ahli bahasa bahwa misalnya Gali betul-betul tujuannya untuk orang itu, ya mungkin itu urusan antara Gali, hukum, dan mereka. rekening almarhum, dan Bang Billy bilang sama subscribernya Bang Billy kalau di dalam rekeningnya almarhum ini sempat hilang. Memang kalau gue boleh jujur, gue nggak bohong, uangnya almarhum itu sempat hilang hampir 1,5 miliar. Nah, 1,5 miliar itu sebenarnya prosesnya lama. Sebelum almarhum meninggal pun memang sudah ada momen-momen kayak kejanggalan-kejanggalan di rekeningnya almarhum, ketika dia sakit juga segala macam. Memang sudah ada sedikit kecurigaan. Ya benar, nggak ada untuk menuduh orang apapun, nggak ada. Pokoknya ya keluarga sih cuma ikhlas aja sih ya, buat biar Olganya juga tenang lah di sana gitu. Almarhum memang hilang duitnya 1,5 M, dan itu pun memang sudah ada bukti-bukti yang sangat kuat, dan dari pihak bank pun sudah, kalau bahasanya koran ya rekening koran segala macam, dan memang sudah terbukti, dan orang tersebut memang bilang mengakui kesalahannya, dan dia itu sudah memakai uang sebesar berapa banyak, itu sisa uang 300 juta. Pokoknya intinya ada oknum yang melakukan seperti itu, tapi gue nggak perlu menjabarkan lagi. Memang ini udah menjadi masa lalunya keluarga besarnya gue, dan mungkin ini menjadi ladang pahalanya buat almarhum Olga Saputra, karena memang keluarga sudah mengikhlaskan. Rekeningnya almarhum Olga Saputra itu tiba-tiba uangnya
kurang gitu. Dan kurangnya lumayan banyak karena pada saat itu sih dengar katanya ada yang ngambil, tapi ngambilnya dikit-dikit gitu, dikit-dikit tapi ditotalin jadinya 1,5 M lah. Kayaknya memang orang kepercayaannya pada saat itu, aku juga dengar sih memang orang kepercayaannya yang ngambil, karena memang yang tahu ATM PIN-nya itu cuma beberapa orang doang. Jadi yang memang tahu PIN ATM-nya itu yang ngambil. Yang kayak begini ceritanya sebenarnya kalau mau boleh jujur, kenapa mereka curhat di sosmed, kenapa ceritanya diangkat baru 4 tahun setelah mereka keluar, kenapa mereka nggak datang ke kantor emak. Kalau di kantor, di manajemen emak ini disebutnya manajemen panti sosial. Jadi emak itu selalu meminjamkan misalkan sama artis-artis emak yang belum dapat pekerjaan, misalkan mereka mau ada keperluan apa, emak pinjemin dulu dananya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.